14 Desember. Genrenya horor ya. Dibilang horor, thriller juga masuk ya. Thriller juga masuk sih sebenarnya. Sekarang coba lu mau bahas apa ini? Jadi gue mau bahas salah satu trailer film yang bisa dibilang hitungannya beberapa hari lagi lah ya, beberapa hari lagi tayang ya. Ya, akan tayang nanti di bioskop kesayangan Anda. Ya, kesayangan Anda, tapi filmnya bukan kesayangan dia Yo. Enggak. Soalnya ini bisa membuat masyarakat tobat, mungkin bisa jadi. Jadi filmnya itu berjudul Siksa Neraka. Waduh. Kebayang nggak sih? Ya. Sebenarnya ini kita sebelumnya juga udah pernah ngebahas juga sih, udah sempat reaction untuk teasernya doang sih ya. Yeah. Sekelas teaser lah ya kemarin. Nah kali ini ya kalau misalnya kalian penasaran bisa nonton di video kita sebelumnya ya. Sebelumnya itu kita react juga, kita kasih inian juga apa namanya beberapa kesimpulan lah yang menurut kita pribadi. Siksa Neraka ini tuh sebuah film horor Indonesia tahun 2023 nih yang disutradarai oleh Anggi Umbara gitu kan. Anggi Umbara. Ya, Anggi Umbara. Diproduksi oleh D Company. Gua nggak tahu dibacanya D Company apa D Company, kayaknya sih D Company ya. Iya, D Company. Film ini akan rilis ya tadi gitu kan. Tanggal 14 Desember 2023 hari Selasa. Hari Kamis. Hari Kamis ya? Ya, hari Kamis, sorry. Nah, jadi tadi udah diinfoin sama si Arya kalau misalnya filmnya akan tayang di tanggal 14 Desember 2023 hari Kamis, tepatnya di bioskop kesayangan Anda. Di sini gue bakal bacain sinopsisnya. Dari sinopsis film si Siksa Neraka. Jadi Siksa Neraka ini menceritakan kisah orang-orang yang mendapatkan balasan penyiksaan di akhirat karena telah berperilaku buruk selama hidup di dunia. Jadi kayak gitu kurang lebihnya. Nah, dan pada akhirnya dosa-dosa yang mereka tumpuk dan diabaikan akan menjadi bumerang lagi mereka di neraka. Jadi ganjaran gini, kalau misalnya lu berperilaku baik di dunia, jadi pasti ada ganjarannya nanti di akhirat lu bakal dapat kebaikan. Iya. Kalau sebaliknya, kalau misalnya lu selama hidup lu di dunia lu buruk, membuat banyak dosa jahat sama orang, nanti di akhirat ada ganjarannya juga. Nah, seperti apa nanti ganjarannya ketika lu ngelakuin sesuatu di dunia, nanti bakal keluar semua tuh di film itu. Ya, sesuai sama perilaku lu di dunia gitu, maksudnya kurang lebihnya kayak gitu ya. Nah, dalam neraka yang panas, lu kebayang gak sih, lu keluar rumah aja di sekarang ini ya, terakhir ini lu tahu kan polusi di Jakarta seperti apa, cuacanya juga lagi panas, cuacanya juga lagi kurang bersahabat. Lu kebayang lah, lu keluar rumah aja siang-siang hari itu panasnya hampir sekitar 36 derajat ya. Iya nggak sih? Iya. 36 derajat aja udah begitu panas. Gitu. Nah, lu bisa bayangin di dalam neraka yang panasnya tuh bisa berkali lipat dari dunia gitu. Jadi berbagai jenis penyiksaan akan diterapkan pada orang-orang yang memiliki berbagai sifat dari keburukannya. Nah, jadi sesuai nih dengan dosa-dosa mereka nih. Jadi selama si hidupnya yang tadi gue bilang, selama lu di dunia ngelakuin sesuatu yang menurut lu buruk, menurut orang buruk, pasti nanti di akhirat lu bakal dapet ganjarannya gitu. Jadi sesuai dengan dosa mereka akan menerima tingkat penyiksaan yang berbeda. Nah, film ini dimulai dengan adegan Arman. Jadi si Arman ini akan diperankan dengan Kesha Alvaro. Kalau yang lu gak tau Kesha Alvaro, tau lah ya, Daisy mana ya? Tau lah ya, pasti lah. Ya kalau untuk orang-orang ini mah anaknya Pasha Ungu lah ya. Ya betul. Anaknya Pasha Ungu, Kesha Alvaro yang meninggal karena kecelakaan di filmnya ya. Jadi nanti lu bisa tonton bareng lah nonton sama temen-temen lu. Nah, Arman ini meninggal dan masuk neraka pada akhirnya. Di neraka, Arman mendapatkan siksaan sesuai dengan dosa yang telah diperbuat di dunia. Nah, di sini sih gue masih penasaran ya. Karena kan filmnya juga bakal rilis nanti di 14 Desember. Nah, itu kurang lebihnya tadi sinopsisnya ya yang tadi gue bacain. Nah, selain sinopsisnya yang tadi udah bacain tuh. Jadi di film itu tuh ada beberapa fakta Om sebenarnya Om. Ada beberapa fakta nih. Kan dari film Siksa Neraka ini ya kan, salah satunya yang tadi gue udah sebutin kan, film ini disutradarai oleh Anggi Umbara satu ya kan. Nah, yang kedua ini ternyata film ini tuh terinspirasi dari komik berjudul yang sama Om, Siksa Neraka, yaitu sekitar tahun 1970-an dan sampai 1990 gitu kalau nggak salah ya.
film ini diangkat dari komik berjudul yang sama. Komik ini tuh dulu tuh katanya tuh sering dijual tuh ini om, jadi sama pedagang-pedagang mainan yang di depan sekolah gitu ya. Tau gak sih? Kalau misalnya buat lu yang kelahiran tahun 90-an pasti lo rasain di mana depan sekolah lu tuh ada yang ngejual komik-komik siksa neraka, Tata Es kayak gitu-gitu. Hidayah gitu. Nah, itu salah satunya ya. Ya pasti tahu lah ya, Nah, kan tadi fakta-faktanya kan udah gue bacain tuh ya. Ya, salah satunya tadi terinspirasi dari komik tahun 70 sampai 90-an. Ya. Kayaknya gue masih ngerasain zaman itu deh. Zaman komiknya itu masih ada gitu. Cuman guanya nggak berani baca. Iya, kenapa? Karena ya visualnya gitu kan. Ya serem lah ya kan. Iya, ngerti. Ya gitu ya. Gue nggak tahu ya kalau mungkin zaman mah lebih panjang gitu kan ngerasainnya kan. Jadi kurang lebihnya itu dari buku yang di siksa neraka itu, dia emang tipis men. Oh tipis? Iya, jadi dia itu sekitar 32 halaman. Itu memang gak banyak. Dan gue waktu gue masih kecil, gue inget banget ketika gue ngeliat covernya aja itu danger sih, maksudnya serem lah buat anak seumuran bangsa 5 tahun sampai 6 tahun tuh kayak wah ngeri banget nih siksa neraka kayak gini gitu kan. Dan akhirnya gue coba gue lihat gambarnya, jadi memang penyiksaan itu memang ada gitu. Iya, pasti. Nah selain itu nih pemeran itu siapa sih? Nah di sini di film di siksa neraka ini yang disutradarai oleh Andi Umbara, jadi dia menggait beberapa talent lah ya. Ada Genzi sampai ada yang tua-tuanya juga ada sih. Dan salah satunya yang tadi yang disebutin ada Jesse Alvaro, ada Ratu Sofia, ada Astri Nurdin. Nah ini Ari Wahab nih bisa dibilang kawakan juga nih, aktor lama nih. Jadi, terus selanjutnya ada Rizky Farel, ada Naila Purnama, dan ini om-om gila sih menurut gue, kayak aduh gila, ini legend sih. Legend ya, terbilang legend. Iya. Jadi hampir semua film-filmnya dia tuh sukses ya kalau gue bilang. Iya. Terutama untuk peran beliau ya. Iya. Dan terakhir tuh ada Pak D lah ya kita nyebutnya. Iya. Pak D Slamet Raharjo. Wah gila sih. Itu udah top. Ya itu termasuk yang kawakan udah tertinggi juga deh. Iya. Filmnya juga udah banyak banget sih. Udah banyak dari yang drama, terus action juga kayaknya Pak D Slamet ini pernah mainin di action deh beberapa deh, cuman gue lupa gitu kan. Horor ya ini ya kan, terus juga banyak juga horor. Nah, yaudah kalau gitu kita langsung ini aja om ya, nonton aja trailernya ya. Jadi kita mau nonton trailernya, jadi nanti next gue sama Ari bakal ngasih kesimpulan nih dari trailer si Siksa Neraka ini. Oke, jadi kita nonton bareng-bareng. Oke, kita play ya. Berdoa pada Allah. Kalau anak kehilangan orang tua disebut yatim piatu. Kalau orang tua kehilangan anak disebut apa? Aku kan sering dipanggil merugi anak orang. Masa anak sendiri seperti itu? Kalian semua baik-baik ya, saling jaga. Di sanalah tempat balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatan dan dosa manusia semasa hidupnya. Aziza. Nak. Dan fakta menariknya lagi, ternyata produksi film ini adalah untuk
efek CGI-nya ya. Iya, Untuk efek CGI-nya itu menelan biaya untuk produksinya sekitar 5 miliar. Nah, berarti itu kan bisa dibilang itu nggak sedikit, fantastis menurut gue. Fantastis. Dan ini rekor pertama kali ya untuk di Indonesia. Untuk di Indonesia kayaknya iya. Untuk di Indonesia rekor pertama kali. Untuk efek CGI doang ya, Iya. gitu ya, untuk efek CGI. Kalau kan yang kita tahu kan kenapa sampai digelintir uang segitu banyak hanya untuk efek CGI itu kan buat menampilkan visual yang mewah gitu ya, mewah gitu. Benar-benar gambar realnya neraka tuh seperti apa? Ya meskipun kita belum tahu ya di neraka yang bener kayak gimana, cuman kurang lebih. Jadi setelah kita nonton trailer ini, gue pribadi ya tadi ada satu kalimat dari Pade Slamet Raja yang menurut gue kayak ngetis sebenarnya. Berdoa kepada Allah. Ya kan? Ya meaningnya sebenarnya kan minta ampunan atau lu tobat ya kan, atau lu pengen meminta sesuatu ya kembali lagi gitu kepada yang pencipta gitu kan. Soalnya kan yang kita sebagai manusia kan cuma merencanakan gitu kan. Approvalnya kan sebenarnya kan dari yang di atas gitu. Cocok apa enggak nih? Kasarnya gitu lah ya. Nah, terus gimana kalau menurut lu dari trailer tadi? Menurut gua jadi dengan tayangnya film Siksa Neraka mungkin ya impactnya tuh bikin orang hebat sih. Karena di sini benar-benar diceritain pengalaman hidup selama di dunia dan itu dapat ganjarannya di akhirat seperti yang tadi digambarkan ya. Di dalam neraka seperti apa. Meskipun trailernya aja gila itu panas kayak apa gitu ya kan, gila. Ya, meskipun kita di sini belum tahu ya ganjarannya apa, maksudnya perilaku apa nih yang dari aktor-aktor yang lakuin nih ya kan? Udah gua sebutin ya. Aktor-aktor yang mereka lakuin nih di film ini ya, bukan di kehidupannya atau kehidupannya itu nggak. Saya tidak peduli. Ya ini cuma sebatas film. Iya, karya lah ya karya. Iya. Terus untuk efeknya sih kalau gue lihat ya tadi ya, ya gue bukan profesional sih ya sebenarnya, cuman dari trailer yang gue lihat tuh kayak masih sedikit agak kasar. Satu untuk efek CGI-nya, cuman udah lumayan lah. Walau untuk sekelas film Indonesia dengan efek CGI yang harganya juga nggak murah, fantastis gitu. Ini udah oke gitu. Panggang maksud gue kan oke-nya. Dari efek CGI-nya juga udah lumayan, menurut gue udah oke. Terus meskipun masih agak kasar dikit, terus juga tadi ada scene di mana si siapa namanya Aryo Wahab ya. Aryo Wahab itu kan kayaknya kalau gue lihat dia ini kayak sebagai ustadz gitu kalau gue lihat di film ini. Nah itu dia, kita juga masih belum tahu perannya dia di dalam film ini sebagai ustadz atau dari orang tua dari si apa ya? Cewek lah yang tadi gitu, yang udah meninggal gitu kan ternyata. Makanya kita juga masih belum tahu karena di sini memang benar-benar belum dipublish juga ya. Ya kalau emang mau tahu lebih lengkapnya nanti kita nonton bareng-bareng. Iya, 14 Desember gitu kan. Hari Kamis gitu. Ya jujur gue sih penasaran, jadi mungkin ini filmnya bisa gue bilang ada unsur edukatifnya juga untuk mengajarkan lu sebagai manusia nih benar-benar harus hidup yang normal gitu ya. Jadi awal mulanya kenapa bisa meninggal gitu kan, pasti kan orang ngelakuin sesuatu itu pasti ada alasannya gitu. Iya benar, setiap perbuatan kita tuh pasti kan ada alasannya kan. Ada alasannya lah, nggak mungkin lu ngelakuin sesuatu nggak ada alasan gitu kan. Iya. Dan itu juga didampingi sama resiko-resikonya gitu. Tapi gue penasaran sih sama film ini, gue pengen tahu jadi dari aktor-aktor yang tadi udah gue sebutin, dia ngelakuin hal buruk apa sih sampai dia tuh harus dicoblosin ke neraka dulu gitu. Itu sih yang bikin gue penasaran. Ya benar. Kalau lu tadi gimana? Kalau gue mungkin dari segi yang tadi yang gue bilang dari efek CGI segala macam. Kalau untuk jalan cerita kan kita belum tahu nih Om ya kan, karena kan filmnya juga belum tayang gitu kan. Jadi cuman sekilas dari trailer gitu kan, kita juga belum bisa ngasih kesimpulan penjelasan tentang alur ceritanya. Gua harap sih bagus Om. Alur ceritanya. Ekspektasi gue sih sama lah ya. Bagus. Di samping tadi gue setuju sama pendapat lu ya kan, film ini juga mengedukasi. Menurut gue itu edukasi banget. Iya. Edukasi banget. Ya bagaimana nanti cara masyarakat aja gitu kan menyikapi film ini gitu kan. Dan kalau kata Hindia itu albumnya tuh lagi pula itu akan berakhir. Iya betul.
Tapi di habis. Enggak, gua beberapa dengerin aja lagu. Beberapa dengerin aja gitu. Ya udah, mungkin untuk video kali ini sih kita berdua sih cuma bisa ngasih kesimpulan dikit sama ngasih sinopsis lah gitu kan tentang film ini gitu. Sambil nge-react trailer gitu. Mungkin lebih jelasnya nanti nextnya kita bakal review tentang film ini, kita bakal tonton gitu kan gimana nih dari alur cerita, efek CGI yang katanya 5 miliar ya, katanya 5 miliar ya kan. Terus bagaimana juga nge-build karakternya tuh kayak gimana ya kan, dari aktor, ya pendalaman karakternya juga kayak gimana gitu. Udah mungkin segitu aja video dari kita di Detik Production. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita pamit. Oke, dadah.